Pada tanggal 12 April tahun 2016 silam, waktu itu mendiang kosmolog terkenal Stephen Hawking dan investor Yuri Milner meluncurkan sebuah proyek senilai 100 juta US dollar bernama Breakthrough Starship untuk mengembangkan teknologi yang diperlukan dalam pengiriman penyelidikan ke Alpha Centauri dalam perjalanan sekitar 20 tahun lamanya. Pada waktu itu, pengumuman proyek ini merupakan sebuah inisiatif eksplorasi ruang angkasa baru yang bertujuan untuk menerbangkan pesawat berukuran nano atau disebut sebagai nanocraft yang rencananya akan diluncurkan ke sistem bintang terdekat yang ditenagai oleh laser berbasis darat dari bumi. Nah, menjelajah alam semesta kita ini adalah salah satu sifat paling naluriah pada manusia. Meskipun eksplorasi ini seringkali sulit dan berbahaya, potensi apa yang akan didapatkannya tentu bisa dibilang akan setimpal dengan pengorbanannya. Manusia saat ini rela berkorban banyak untuk mempelajari apa yang ada di balik cakrawala. Dan sejak pengumuman proyek misi luar biasa tadi, untuk pertama kalinya dalam sejarah, umat manusia tampaknya tengah berada di ujung tombak untuk menjangkau dan menyentuh sistem bintang lain selain matahari. Sekalipun proyek ini akan berjalan nantinya, tentu hal ini tidak akan mudah. Bintang terdekat dengan bumi setelah matahari adalah Proxima Centauri. Bintang ini merupakan jenis katai merah dengan massa lebih dari 1/10 dari matahari kita yang terletak sekitar 4,24 tahun cahaya dalam sistem bintang Alpha Centauri. Mengingat, galaksi Bima Sakti kita memiliki lebar sekitar 100.000 tahun cahaya, 4,2 tahun cahaya merupakan jarak yang dekat. Tapi tentu, itu dalam skala kosmis. Pada jarak itu, sebenarnya 4,24 tahun cahaya setara dengan sekitar 25 triliun mil atau sekitar 40 triliun kilometer. Dengan jarak sejauh itu, tentu akan dibutuhkan sebuah pesawat ruang angkasa super cepat untuk dapat mencapai bintang tetangga terdekat dari kita itu. Untuk meningkatkan kecepatan benda berat secara signifikan, tentu membutuhkan energi yang sangat-sangat besar. Jadi, jika tujuannya adalah untuk mencapai bintang yang jauh dalam waktu yang wajar, pesawat ruang angkasa harus berukuran sangat kecil dan juga aerodinamis. Nah, itulah premis dasar dari proyek Breakthrough Starship atau rancangan nanocraft yang dilengkapi leksil bernama Starship yang akan memberikan dorongan super kuat dan meluncurkan nanocraft ke Proxima Centauri dengan kecepatan lebih dari 216 juta kilometer per jam. Wow! Oh ya, dengan rancangan proyek tadi, kemungkinan proyek ini juga akan mengirim ratusan armada atau bahkan ribuan nanocraft untuk memastikan setidaknya beberapa akan berhasil menuju Proxima Centauri. Mungkin terdengar sederhana, bukan? Secara teori memang ya, sangat sederhana. Tapi pada kenyataannya, proyek ini akan membutuhkan banyak pekerjaan, banyak terobosan teknologi, dan tentu saja akan menggelontorkan banyak sekali uang. Kemudian, selain pesawat ruang angkasa yang harus berukuran kecil, pesawat ini juga membutuhkan dorongan kuat untuk memulai perjalanannya. Salah satu cara yang mungkin untuk dapat melakukannya adalah menggunakan layar seperti halnya kapal laut saat menangkap angin. Namun pesawat ini tentu tidak akan menangkap angin, melainkan akan menangkap dorongan sinar laser yang sangat-sangat kuat. Nah, sedikit flashback. Pada tahun 1970-an, seorang fisikawan dan penulis fiksi ilmiah Amerika bernama Robert Forward pernah mengembangkan lebih lanjut tentang konsep light sail. Kemudian, pada tahun 1984, pekerjaan Forward membuatnya menerbitkan sebuah makalah di Journal of Spacecraft and Rocket yang di dalamnya ia menguraikan bagaimana hukum fisika tidak melarang penggunaan light sail untuk menjelajah ke bintang lain. Namun di situ, Forward juga mencatat bahwa apakah hal itu dapat direkayasa dan layak secara finansial ataupun politik dan diserahkan kepada generasi mendatang untuk menentukan masa depan teknologi dunia. Kemudian, terlepas dari tantangan perjalanan antar bintang yang sudah-sudah, pada tahun 1985, Forward membuat rencana aktual
untuk penyelidikan antar bintang ultra ringan yang ditenagai oleh laser gelombang mikro. Teknologi itu ia sebut sebagai Starwebs, dan pada tahun 1990-an, seorang ilmuwan NASA terjun langsung untuk menguraikan desain dasar dari forward tadi. Nah, barulah kemudian pada tahun 2005, Planetary Society meluncurkan layar surya sendiri yang diberikan nama Cosmos 1, tetapi pada waktu itu gagal untuk mencapai orbit. Akhirnya, pada tahun 2010, gagasan berlayar di bawah sinar matahari pertama kali diuraikan secara rinci oleh Japan Aerospace Exploration Agency atau JAXA yang berhasil meluncurkan layar surya bernama Icarus yang menumpang ke Venus dengan robot pengorbit milik Jepang bernama Akatsuki. Begitu berada di posisinya, Icarus dengan cerdik memutar sekitar 25 putaran per menit untuk membentangkan layar selebar 46 kaki atau 14 meter yang tebalnya hanya 7,5 mikrometer atau setara dengan sekitar sepertiga lebar rambut manusia. Pada waktu itu, dalam sebulan, JAXA melaporkan foton dari matahari memang mempercepat Icarus seperti yang direncanakan, dan juga meningkatkan kecepatannya dengan relatif sederhana mencapai 1430 km per jam. Dengan memanfaatkan panel LCD yang dapat disesuaikan yang tertanam di dekat tepi layarnya, pesawat ruang angkasa itu bahkan mampu menyesuaikan gaya yang mendorongnya dan mengubah orientasinya sesuka hati. Nah, kemudian, dengan adanya teknologi di balik LEXEL yang akhirnya terbukti bekerja di luar angkasa tadi, seorang miliarder Yuli Milner pun ingin mewujudkan proyek Breakthrough Starship tadi. Lalu, pada awal tahun 2016 silam, Milner pun yakin bahwa misi antar bintang sudah layak untuk dilakukan, atau setidaknya harus segera dilakukan jika teknologi terus melaju ke depan. Yuri Milner pun secara resmi sudah memulai proyek Breakthrough Starship tadi dengan menyumbangkan sekitar 100 juta US dollar dari uangnya sendiri untuk mendanai penelitian dan pengembangan proof of concept tidak hanya untuk LEXEL saja, tetapi juga untuk teknologi canggih lainnya yang mungkin diperlukan untuk mengirim pesawat ke bintang lain dalam satu generasi. Sejak saat itulah, para ilmuwan dan insinyur yang berdedikasi telah bekerja sama tanpa lelah untuk mewujudkan impian ambisius ini dengan memanfaatkan dana tambahan dari berbagai lembaga termasuk juga NASA. Sejak diumumkannya pada tanggal 12 April tahun 2016 silam dalam sebuah acara yang diadakan di New York oleh fisikawan dan Yuri Milner bersama dengan ahli kosmologi Stephen Hawking yang menjabat sebagai anggota dewan inisiatif tersebut. Kemudian, anggota dewan lainnya juga termasuk seperti CEO dari Meta Platform Mark Zuckerberg, dan proyek ini memiliki dana awal sebesar 100 juta US dollar untuk memulai penelitian. Kemudian, Yuri Milner menempatkan biaya misi terakhir pada sekitar 5-10 miliar US dollar dan memperkirakan pesawat pertama dapat diluncurkan sekitar tahun 2036 nanti. Jadi kita semua tinggal tunggu aja nih update terbaru dari misi yang super ambisius ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan wawasan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa ya, kedepannya tentu masih akan ada banyak lagi video menarik yang akan saya sampaikan, dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.